Ya, assalamualaikum. Selamat sore para helmet lovers. Nah, di video kali ini saya mau first impression secara singkat ya. Justru malah first impression duluan ya. Nanti mungkin kalau untuk unboxing sama pemasangan upgrade beberapa aksesoris, termasuk visor, mungkin di video ke depan ya. Saya belum sempat edit, jadi langsung aja yang first impression. Jadi ini adalah helm lokal dari brand NJS ya, pemain baru bisa dibilang. Desainnya menurut saya juga kekinian ya. Ini sudah saya lakukan beberapa upgrade ya. Nah, ini tipenya adalah ini ZX-1R. Nah, upgrade yang sudah saya lakukan ini ada di visor. Saya pakai iridium blue ya. Sebenarnya sih pengennya yang smoke, cuma yang smoke stoknya selalu kehabisan. Terus juga iridium ini kan perawatannya juga susah-susah gampang ya. Kalau nggak hati-hati kena kotoran, kita bersihkannya pasti tergores. Nah, mungkin tips kalian ya, kalau kita mau bersihkan visor iridium, kalau saya boleh saran, usapan pertama itu pakai tangan saja, karena tangan itu lebih soft daripada kain microfiber. Terus mungkin bisa apalagi ya, dikasih ini saat bersihkan pakai sabun yang soft, seperti misal sabun bayi ya, itu lebih soft ya. Terus saat membersihkan gunakan aliran air mengalir ya. Nah, itu sih, jadi meminimalisir resiko untuk tergores karena saat membersihkannya. Nah, selain itu upgrade yang saya lakukan tadi spoiler ya, saya pakai yang smoke spoilernya, dan ini keduanya official, jadi presisinya terjamin, jadi tidak ada kendala saat pemasangan. Nah, jika kita bicara pesaing, ambillah di dua brand besar ya, brand lokal besar ya. Untuk saya bicara di rentang harga saja ya, saya tidak pakai di kategori. Untuk rentang harga dari dua brand pesaing itu ada GP Prime, terus ada Vendetta atau update-nya sekarang Falcon FR ya. Nah, kalau boleh saya nilai, saya kasih peringkat. Secara overall, GP Prime ada yang paling di atas ya, ada yang teratas ya. Karena secara build quality, fitur, menurut saya, karena saya juga sudah menggunakan sendiri ya, termasuk itu Vendetta atau Falcon FR, nyaman, dapat, terus fitur lengkap, build quality-nya juga lebih oke. Bukan berarti NJS ini nggak oke ya, cuma jika dibandingkan masih sedikit di bawah dari GP Prime, termasuk itu jika disandingkan dengan Vendetta ya. Dalam hal ini Vendetta atau Falcon FR ada di peringkat kedua menurut saya. Nah, oke, langsung ke impresi ya, penggunaan beberapa hari yang saya mau note ya. Ini di bagian fan dulu. Nah, sirkulasi udara baik yang di mode fan maupun yang di fan atas ini
itu berfungsi dengan baik ya. Cuma ini ya, yang saya rasakan itu build quality dari ini slidernya ini lumayan berat ya, kurang smooth gitu. Nah ini yang tadi saya note, kenapa build quality-nya jika dibandingkan, bukan nggak bagus ya, cuma nah agak-agak susah gitu fungsinya ini. Terus untuk mount fan ini sama, justru ini kebalikannya, ini gampang banget. Saking gampangnya saya sih belum ngalamin ya, cuma ini kalau jangka panjang kemungkinan bisa ini juga bisa cepat loss ya jika kita sering gunakan. Terus ini juga visor lock, ini keras banget jujur aja, even kita pakainya aksesoris official gitu. Tetapi secara fungsi sih oke lah, berfungsi. Nah kemudian dari padding ini ya, saya mau tunjukkan padding yang ada di helm ini. Ini bahannya oke, lembut, tetapi tidak yang paling soft ya. Ini mirip-mirip titik course yang generasi awal nih. Dia pakainya bahan kulit sintetis di bagian cheek padnya ini. Terus ini mirip sekali dengan titik course yang gen pertama, dan ini feel untuk kainnya ini juga bukan yang terlembut tadi saya bilang ya, dia salah satu lembut, cuma GP Prime atau KYT itu lebih baik menurut saya, yang Vendetta ya, ataupun titik course. Nah apalagi ya, kekedapan. Oke, kekedapan, kalau bicara kekedapan cukup winding ya, cukup winding, cuma masih bisa bisa diterima lah, karena ini kan helm harian ya. Menurut saya masih bisa diterima untuk windingnya. Terus fitmentnya tadi kan true size ya saya bilang, cuma memang feel nyamannya itu masih di bawah GP Prime, beda banget lah pokoknya ya. Ini 11-12 dengan Vendetta ataupun titik course menurut saya. Oke, dia juga ada fitur ini sudah ready untuk intercom ya. Terus apalagi ya, penguncinya ini juga dia desainnya juga ya menarik lah ya, beda, ada sedikit pembeda di sini, ada bagian lekukan. Terus kemudian kalau emergency ini berfungsi ya, jadi bukan cuma pajangan, cuma jangan sampai kepake lah ya, karena ini kan memang fitur keselamatan saat terjadi accident kan. Nah kemudian chin curtainnya ini, nah ini saya suka juga, menurut saya ini berfungsi dan nyaman juga ya, karena tadi bahannya juga halus meskipun bukan yang terhalus ya. Terus apalagi ya, oh ini yang mau saya komen, visibilitas dari visornya sendiri. Nah visibilitas dari visornya untuk pandangan ke depan ya,
itu cukup luas. Hanya saja untuk yang bagian bawah ini ya, kalau untuk yang ke atas oke lah, kalau yang bawah ini terbatas menurut saya ya, karena ini helm harian ya. Padahal sangat penting sekali, karena ini menurut saya ini terlalu tinggi untuk bagian shell mode-nya ini. Terus kekurangannya lagi visibilitas kanan kiri. Oke lah kalau desainnya resi, memang helm-helm dengan desain resi itu ya memang terbatas visibilitasnya, nggak terlalu luas. Cuma menurut saya ini jika dibandingkan pesaing yang tadi saya sebutkan, ini ya yang peringkat paling akhir lah, karena apa ya, sangat terbatas ini. Dan ini menurut saya juga pushpinnya ini terlalu TOP-nya ini ya, tier of post-nya ini juga terlalu ini menutupi penglihatan juga ini menurut saya. Itu sih yang feel yang saya dapatkan. Tapi overall ya, untuk helm lokal menurut saya ya, apalagi brand pendatang baru, oke lah ya, dari finishing oke. Cuma mungkin build quality di beberapa titik saja seperti ini ya, tuas fan, visor lock ini mungkin biar lebih smooth lagi gitu ya, untuk bisa dilakukan upgrade. Itu aja sih di video kali ini. Next mungkin ini ya, kita langsung upgrade saja nanti ya, beberapa part lagi yang mungkin saya mau upgrade, aksesoris yang mau saya upgrade. Itu ada di mode fan spoiler. Memang belum ada sih aksesorisnya, mungkin saya mau pasang aftermarket dari tipe lain gitu ya, mungkin titik course, saya rasa masih bisa lah. Terus mungkin tear off ya, untuk meminimalisir juga kotoran dan goresan ya kalau digunakan harian ya. Terus juga mungkin yang paling penting anti fog kali ya, karena saya menggunakan ini dengan balaklava itu juga embun masih ada ya. Ketika kita hembusan nafas itu fognya itu juga masih ada, meskipun nanti akan seiring perjalanan dia akan hilang gitu. Oke, itu aja di video kali ini. Gimana menurut kalian dengan produk lokal ini dari NJS ZX-1R? Dari desain ini overall oke lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.